narasumber kita. Oh ya. Ya, narasumber kita hari ini Mas Prima Aditama dari Puskesmas Gondomanan. Semungkin sebelum kita mulai ada permintaan nih dari narasumbernya untuk memutarkan video. Kami izin putarkan video dulu ya. Sebentar. Balenggo. Iya, bentar. Ya, Bapak Ibu, kami akan putarkan videonya sebentar lagi. Untuk Bapak Ibu yang masih menyalakan videonya, kami izin untuk stop videonya dulu ya. Halo, Balenggo, apakah sudah bisa? Oke, demikian videonya, Bapak Ibu. Jadi itu adalah beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh Mas Prima sendiri gitu ya. Jadi mungkin misalnya di sini ada yang tertarik untuk kolaborasi atau mungkin mencari info atau mencari eh, cara untuk melakukan hal yang sama, misalnya untuk schizofrenia tadi, untuk palliative care itu bisa menghubungi Mas Prima sendiri. Nanti mungkin bisa minta kontaknya langsung dan mungkin nanti bisa belajar bareng untuk dipraktekkan di tempat masing-masing. Oke, mungkin tanpa eh, kita menunggu lebih lama lagi, kita persilahkan saja narasumber kita hari ini, Mas Prima, untuk menyampaikan materinya terlebih dahulu. Oke, silakan Mas Prima, waktu dan layar kami persilahkan. Cek untuk suaranya aman, Kak Erik. Suara saya masuk ya? Ya, masuk Mas. Masuk, oke. Okay. Hmm. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Prima Aditama, panggilannya Mas Prima saja. Untuk apa ya? Kak ini
karena dua device Pak ya? Mohon izin ya. Agak feedback. Mungkin, ya? Mungkin karena dua device ya. Saya matikan aja tadi ya. Iya, kayaknya. Oke, oke. Ya, sudah. Sudah Kak? Ya, sudah. Oh, Suaranya sudah jelas. sudah sih. Oke, mohon maaf J. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya. Perkenalkan guys, saya tadi Mas Prima. Saya seorang perawat dan mungkin tadi agak sedikit meluruskan. Jadi kalau di Puskesmas kami ini tidak ada poli jiwa, tapi adanya program berjiwa. Nah, saya salah satu program saya itu adalah program berjiwa. Jadi saya kerja di Puskesmas Gondomanan sejak 2013 dan alhamdulillah sampai saat ini saya di Puskesmas memegang 6 program, nggak hanya jiwa tapi ada program kusta, ada program kesehatan haji, kemudian saya juga megang Alkes, megang kesehatan indera, dan beberapa program lainnya seperti itu. Dan namun ada spesial dengan program kesehatan jiwa, di mana alhamdulillah sejak 2014 ya, 2013 saya masuk, 2014 sampai saat ini kita sudah mengeluarkan 6 inovasi kesehatan jiwa. Nah, tadi mungkin sudah lihat videonya ya, ada 6 inovasi. Nanti akan kita bedah ya. Jadi kalau memang 6 inovasi ini adalah perjalanan yang sungguh luar biasa. Saya sama rekan-rekan masyarakat ya, kita menyebutnya kader jiwa. Mungkin di tempat lain juga ada kader jiwa. Nah, tapi di sini ada spesial nih. Nanti kita akan kupas tuntas kader jiwanya ada apa saja, ada beberapa elemen-elemen. Nah, tugasnya apa saja nanti ada seperti itu. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau tanya-tanya dulu. Kalau usia saya sudah menginjak 35 tahun. Ya, saya sekarang ASN, PNS. Jadi saya dulu itu honorer. Saya honorer 2014 sampai 2019. Mungkin karena kehendak Tuhan ya. Terus saya diangkat PNS di sini juga. Jadi saya teken kontrak 10 tahun nggak pindah ini. Saya sudah 2013 sampai saat ini dan masih 10 tahun lagi nggak boleh pindah. Jadi akan lama di sini sepertinya. Oke. Mungkin cukup itu untuk perkenalannya, Kak Erik. Oke. Iya, Mas Prima mau langsung paparan, saya yang share. Oh, balik. Oke. 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 Terima kasih Kak Erik ya. Oke. Mungkin sebelum kita nanti akan kenalan dengan inovasi-inovasi Puskesmas Gondomanan, memang di sini adalah wilayah yang spesial karena sebenarnya Gondomanan sendiri ini kita adalah jantungnya kota Yogyakarta. Malioboro itu masuk salah satu wilayah kita sebagian. Oke. Taman Pintar dan lain-lain itu masuk tempat kita. Jadi kita itu sangat sensitif ya jika kita membahas hal-hal lainnya. Tapi mau tidak mau dan ternyata itu pasien jiwanya juga banyak teman-teman. Ya. Dan semakin kita gali itu bukan semakin sedikit tapi semakin banyak. Hal itu bukan karena pasiennya banyak, nggak mesti. Namun karena teman-teman relawan kader jiwa ini, mereka yang berjuang. Jadi di tempat kami itu ada relawan itu sudah terbagi-bagi. Nah, nanti kan kita bahas, ada relawan dari remaja, relawan dari kader dewasa, ada tetangga, ada relawan dari keluarga pasien juga. Mereka semuanya ikut berjuang untuk apa? Untuk menangani, mendampingi, memberdayakan kesehatan jiwa. Ya, seperti itu. Nah, ini mungkin langsung slide berikutnya, Kak. Mungkin biar nggak kaku, mau tanya jawabnya nanti apa langsung, Kak Erik? Biasanya sih kami di akhir. Oh, di Tapi akhir. kalau Mas Prima mau langsung juga nggak apa-apa sih. Oke, langsung juga boleh sih ya, nggak apa-apa ya. Saya Oke. santai aja. Oke, berarti Ibu Bapak silakan jika ingin bertanya langsung raise hand. Nanti akan bisa nyalakan kamera dan mikrofonnya untuk langsung bertanya. Baik, silakan Mas Prima. Ini sebelum
kita cari latar belakangnya. Mohon maaf tadi belum mau ucapin terima kasih ya. Terima kasih banyak ini untuk tadi apa singkatannya? Pusat COP Penelitian Keswa. HIV/AIDS Universitas Atmajaya. Ya. Ya sudah berkenan mengundang saya. Terima kasih banyak. Semoga nanti semakin sukses nih untuk PPHT Atmajaya dan selalu tetap berkarya. Oke. Terima kasih. Thank you ya Kak Nara, Kak Erik, dan teman-teman semuanya. Oke, kita akan lanjut ke latar belakang ya. Untuk latar belakang sendiri, ya kita tahu, jadi memang dari tahun ke tahun itu untuk kesehatan jiwa ini menjadi hal yang sangat penting dan juga sangat harus ditangani. Contohlah dari WHO sendiri pernah mengestimasi ya bahwasanya 2020 itu angka depresi menjadi angka nomor 2 setelah jantung. Tentang apa? Tentang beban penyakit yang ditimbulkannya, pembiayaannya, pendampingannya. Jadi itu menjadi nomor 2. Dan dari estimasi itu berlanjut di tahun 2030 itu menjadi yang pertama. Nah, mungkin kita udah lihat ya kondisi saat ini di masa kita ini sangat-sangat rentan untuk terkena masalah kesehatan jiwa ya, termasuk remaja banyak sekali di sini. Nah, berdasarkan risk kedas tahun 2013, 2018, untuk mereka yang semakin lanjut usia, mereka juga akan menjadi semakin rentan. Lansia-lansia yang mereka terkena depresi, mereka ada masalah kesehatan mental lainnya seperti kepikunan dan lain-lainnya, dijauhi, dan masih banyak lainnya, itu juga menjadi sebuah kerentanan di mana di wilayah kami ini kita mau nggak mau harus ditangani. Karena jika tidak ditangani pastilah akan menimbulkan permasalahan baru. Kemudian untuk pasiennya, nah mungkin akan berlarinya dari 2019 saja ya, karena 2000 itu terlalu lama. Ini sebetulnya menarik teman-teman. Jadi bahwasannya kalau sedikit cerita ke belakang itu 2014, 2016, 2000 sampai 2018 itu justru malah pasiennya itu terdata sedikit teman-teman. Iya, jadi saya masih baru awalnya, saya masih baru Puskesmas, saya bingung juga nih pas saya kesehatan jiwa. Kemudian tak lihat datanya dari programmer sebelumnya itu cuma ada 10 kalau nggak salah itu. Loh, kok 10 ya? Tapi ini menurut saya udah kaget. Oh, udah gizi 10, saya harus dampingi gimana karena masih baru. Kemudian kita punya sebuah strategi. Saya nggak mungkin sendirian di Puskesmas. Akhirnya kita melibatkan kader. Nah, ini mungkin kelihatan ya. Ini yang 2020 ke atas. Tapi yang 2015 ke atas itu cuma 10, kemudian naik 55, kemudian naik ke 60, akhirnya di 2020 terlihat 92. Ya, ini karena berkat kerja teman-teman kader jiwa, lintas sektoral, kita saling men-screening, kemudian kita menemukan angka segini. Nah, kita justru kaget nih, dan ini mulai timbul permasalahan. Ya, karena apa? Kembali, kita itu adalah jantungnya kota Jogja. Loh, kok bisa sampai segini pasiennya? Ini harus diapain? Nah, ini menjadi sebuah PR besar. Akhirnya di sini saya juga harus melibatkan dari lintas sektoral seperti waktu itu Pak Camat namanya ya. Kalau sekarang namanya ganti. Kalau di sini Pak Camat itu sekarang bukan Pak Camat tapi Pak MPP, Menteri Pamung Praja. Nah, dulu Pak Camat itu kita melibatkan beliau. Ini gimana Pak Camat, kita harus mendampingi gimana? Ini nggak mungkin bisa kita sendirian. Akhirnya nanti akan kita lihat step berikutnya ya. Kalau ini, oke. Akhirnya kita membuat sebuah ide teman-teman, yaitu perekrutan kader jiwa. Ya, mungkin kalau di tempat lain sering dengar juga ya, namanya istilah kader jiwa juga. Tapi di tempat kami ini ada sedikit perbedaan teman-teman. Di sini kita ada beberapa pos atau beberapa tim, di mana setiap tim ini, setiap rumah kader ini ada 30 orang. Oke, kita akan mulai dari kader jiwa dewasa. Ini adalah sebenarnya kader jiwa bentukan programmer sebelumnya. Jadi dari ibu sudah pensiun, dilimpahkan di saya. Ini kita kita bina lagi, kita kasih kesempatan lagi untuk mengembangkan
keterampilannya dalam menjadi kader jiwa. Dan di sini 2015 ini saya benar-benar apa ya, kalau bahasa Jawanya itu mentanting ya motonya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Mentanting itu kayak ibu bapak, mau nggak kita benar-benar fokus dalam penanganan kesehatan jiwa. Walaupun beliau bajunya banyak banget, ada yang kader posyandu, ada kader gulita. Tapi ini benar-benar tak tanyain, mau nggak? Ini karena pasiennya itu naik, pasiennya kita banyak. Mau tidak kita benar-benar fokus untuk mendampingi mereka. Akhirnya ada yang nggak mau, ada yang mau. Nah, yang mau ini kita pertahankan. Dan benar-benar ada beberapa yang benar-benar dia itu murni kader jiwa. Jadi nggak mau disuruh kegiatan lainnya sampai kayak gitu. Jadi kader jiwa aja, ada yang seperti itu. Nah, udah di 2016 ini kita benar-benar dapat nama-namanya ada 30 orang karena kita ada 30 RW ya. Jadi kita berbasisnya RW. Satu kecamatan itu ada 31 RW. Nah, masing-masing RW itu ada satu orang kader jiwa dewasa. Satu orang itu yang nanti akan melakukan screening, melakukan kunjungan rumah bareng puskesmas, dan kegiatan-kegiatan lainnya. 2016 kita mulai konsen dengan kader jiwa dewasa, dan alhamdulillah hasilnya apa? Angkanya meningkat. Jadi bukan turunnya meningkat. Karena mereka rajin, Mereka rajin dan terblow up ya. Jadi pasien-pasiennya pada kelihatan nih nama-namanya siapa aja, yang sering kampus siapa aja, ini mulai kelihatan. Tapi dengan ini justru malah bagus di tempat kami. Mereka jadi bekerjanya semakin bagus dan kita juga semakin bisa untuk mengelola pasien-pasien jiwa. Kemudian, nah ini spesial sekali 2017 kita bentuk namanya kader jiwa remaja atau Kareja. Mungkin kalau penasaran ya, ini ada IG-nya, nanti ketik aja kareja.gondomanan. Ini anak-anak yang luar biasa sekali. Mereka itu dibilang relawan, dibilang penyintas, ada yang penyintas, dibilang teman-teman remaja korban broken home juga banyak. Tapi justru mereka ketika jadi kader luar biasa. Nanti ada prestasi-prestasinya sampai detik ini mereka keren. Nah, nanti kita bahas sendiri ya, ini spesial 2017. Dan ini kenapa dibentuk Kareja ini ada beberapa latar belakang juga. Jadi ada beberapa masalah kesehatan jiwa remaja saat itu. Ada pasien-pasien yang tadi itu korban broken home, anak-anak yang mereka orang tuanya KDRT, kemudian ada pun remaja yang mengalami psikotik, ada juga remaja yang mengalami gangguan-gangguan mental lainnya. Nah, dengan masalah itu akhirnya kita bentuk namanya Kareja. Ini minggu lalu saya juga sempat dimintai presentasi oleh Yakum Yayasan Umat Kristen di Jogja juga. Mereka ingin penjelasan tentang Kareja. Saya sampai 2 jam itu nggak selesai bahas Kareja itu karena ceritanya panjang dan saya juga minta anak-anak ada yang tampil ke sana dan itu luar biasa panjang sekali. Nanti nggak apa kita akan sedikit mengulas nanti untuk Kareja ini. Kemudian tahun 2018 kita bentuk lagi namanya kader keluarga jiwa. Jadi ini ada satu rumah lagi. Jadi udah berapa ini? 30 tambah 30 udah ada 60 kader jiwa. Tambah lagi 30 jadi 90 kader jiwa. Ini dari khusus keluarga-keluarga pasien yang kita tawarkan sebenarnya. Mau nggak jadi kader jiwa juga, tapi basicnya keluarga. Kenapa kok keluarga? Jadi ini juga kita ketika berjalan itu ada beberapa masalah di dalam pendampingan caregiver pasiennya, caregiver dan penyintasnya. Tapi ketika yang mengedukasi itu dari keluarga juga, ternyata lebih masuk ya. Jadi mereka yang sama-sama mengalami, mereka memberikan dukungan, mereka memberikan bahkan nasihat ataupun pembelajaran itu mereka lebih senang jadi keluarga-keluarga pasien karena mungkin karena sama-sama mengalami aja seperti itu. Nah, akhirnya kita patenkan nih di 2018 namanya kader keluarga jiwa. Tuh. Kemudian lanjut lagi kita di 2019. Nah, ini
Jadi semakin berjalan ini sebenarnya ini inovasi-inovasi sudah terbentuk ini. Ada inovasi apa itu Kareja, inovasi Evanasi sudah mulai terbentuk. Nah, 2019 ini kita ada dobrakan di mana kita akan memberdayakan tetangga pasien, namanya kader tetangga jiwa. Nanti ini berkaitan dengan inovasi berikutnya namanya Gemar Pesona, gerakan tetangga 5 meter peduli schizofrenia. Mas kok 5 meter? Iya. Jadi mungkin kalau ada yang pernah main di Jogja, apalagi di pinggiran itu Bapak Ibu semua, teman-teman semua. Jadi kita memang berdekatan sekali rumah ke rumah itu. Sangat dekat saya. Jadi 5 meter itu nggak cuma satu tetangga, karena bisa 2 tetangga seperti itu. Sangat berdekatan. Kalau mungkin kan ada yang pernah main ya di sana ya. Itu. Dan saya juga pernah turun ke wilayah itu, saya juga kaget teman-teman semua. Jadi di wilayah itu yang namanya pasien schizofrenia itu nggak cuma sini RT 1, RT 2 enggak, teman-teman. Jadi di sini tuh sini RT 1 ya. Ini rumahnya di sini. Mungkin 2 rumah itu udah schizofrenia lagi. Sambung lagi 3 rumah itu schizofrenia lagi. Nah itu saya juga kaget dulu itu di wilayah. Kok seperti ini ya? Ada sih beberapa kampung yang konon katanya ini sebuah dulunya keluarga besar yang mungkin menikah saudara kayak gitu ya. Ada. Tapi yang kampung lainnya itu enggak. Jadi memang banyak seperti itu. Nah, ini menarik ya. Jadi sudah mulai terbentuk namanya kader tetangga. Ini juga kita melakukan banyak kegiatan yang fokus kepada tetangga. Nanti akan kita bahas berikutnya. Dan di tahun 2019 juga kita ada namanya Tim Jawil Jundil Sehat Jiwa. Ada yang bisa bahasa Jawa? Kayaknya bisa. Jawil itu apa teman-teman? Jawil itu kayak mencolek gini ya, mencolek. Kalau jundil itu lompat. Ya, sebenarnya tim reaksi cepat, tim reaksi cepat. Ini juga sebenarnya singkatan. Nanti kita bahas juga. Ya, tim Jawil Jundil ini adalah tim khusus teman-teman semua. Mencolek, ya betul mencolek. Tim Jawil Jundil ini ada tim khusus. Jadi ini hanya personilnya hanya waktu itu cuma 8 orang. Sekarang kita tambah lagi 10 orang. Di mana tim Jawil Jundil adalah perwakilan dari kader jiwa dewasa, kareja, kader keluarga, kader tetangga. Mereka menjadi salah satu bagian dari tim khusus ini. Ya, tugasnya apa? Kita akan bahas nanti. Ada tim merah, kuning, hijau. Sampai komplit ya. Merah, kuning, hijau sama seperti itu. Nah, mungkin dari pembentukan kader cukup ya. Oke, mungkin bisa slide berikutnya Kak. Nah ini yang konsep kita itu seperti kupu-kupu ya. Ini sebenarnya terinspirasi dari, mungkin ada yang tahu efek kupu-kupu dari Edward Norton Lawrence, di mana sebuah kupu-kupu satu ketika mereka semakin banyak, mereka dapat menangkal sebuah badai atau memindahkan sebuah badai. Nah, kita juga sebenarnya gambar kupu-kupu dari situ. Kita punya harapan di mana nantinya dengan adanya teman-teman kader jiwa ini dengan masing-masing ketugasannya, kita bisa melakukan perubahan terhadap kesehatan jiwa di wilayah Gundumanan. Dan ternyata berhasil teman-teman. Saya spesies dengan teman-teman kader ini. Mereka banyak sekali yang berprestasi, yang remajanya juga banyak prestasi, kader jiwanya juga, yang dewasa juga, sampai saat ini mereka membawa prestasi itu. Ya, termasuk kemarin mereka menjadikan Kota Jogja juara nasional juga. Terus lomba tingkat nasional juga mereka diakui juga di sana. Seperti itu. Ya, mohon doanya ya teman-teman semuanya. Semoga kita dengan proses ini semakin baik ya. Oke. Next, Kakak. Nah, ini ya. Kita tadi sudah ada 120 kader jiwa ya, teman-teman semua. Kita waktu itu kita memang target itu 150 kader jiwa ya. Jadi kita nambah lagi, nambah apa lagi Mas? Nah, rahasia. Ada sesuatu yang mau kita tambah, tapi ternyata ada COVID teman-teman. Jadi kita nggak jadi. Kita sudah tidak ada anggaran juga nggak ada. Kemudian kondisinya juga seperti itu waktu COVID.
Jadi kita hanya ada 4 rumah kader jiwa dan 1 kader jiwa khusus seperti itu. Di targetnya 150. Ya. Mungkin dari sini ada yang bertanya-tanya, Mas, wah ini kok bisa membina kader ini uangnya banyak, Mas? Enggak. Kalau dibilang anggaran, hampir sama dengan pupuk lainnya, teman-teman. Kalau dibilang kurang, sangat kurang, teman-teman. Saya sampai pernah menceritakan perjuangan teman-teman kader jiwa, terutama yang remajanya, sampai aduh, menyanyes saya itu. Ya, sampai mereka itu, ayo Mas kumpul, udah nggak bisa mikirin uang, nggak bisa mikirin makanan Mas, penting kita kumpul, kita dapat materi Mas, kita diajari Mas. Ya udah kayak gitu. Luar biasa sih perjuangan teman-teman. Ya, apalagi yang Kareja itu sekarang udah mending ya, sekarang udah mending. Kalau dulu 2017 itu benar-benar apa ya? Saya dampingi anak-anak remaja itu paling nggak tuh pulang jam 1 malam. Jadi kerja dulu puskesmas, anak-anak kan solonya sore sampai malam ya. Kita ketemuan, mungkin nongkrong di mana, kita bahas permasalahan jiwa, jam 1 malam baru pulang. Nah itu. Kalau dibilang, Mas enak enggak? Butuh pengorbanan. Semuanya butuh pengorbanan. Jelas itu. Ya. Oke Kak, lanjut aja nanti saya nangis Kak. Enggak. Enggak ya. Ini teman-teman semua, jadi kader dewasa, ini yang khusus dewasa ya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu ya, banyak ibu-ibu. Ini kader dewasa, mereka punya ketugasan. Oh ini saya terlalu cepat tidak ya? Kira-kira terlalu kecepatan enggak? Nggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Cukup. Oke, siap. Tidak Pak, panggilnya Mas saja. Oke, lanjut J. Kemudian kader dewasa, ini ketugasannya adalah melakukan pendataan dan pelaporan. Jadi mereka terjun ke wilayah, ada yang kita dampingi, ada yang mereka dampingi sendiri, mereka terjun sendiri. Kemudian melakukan pelaporannya. Pelaporannya gimana Mas? Jadi kalau di tempat kami, saya sengaja sih, saya nggak ingin membebani mereka lagi. Jadi saya untuk pelaporan itu kadang juga cuman WA aja cukup, atau mungkin data pasien itu dicentang-centang aja. Jadi saya nggak sampai kayak yang kader posyandu, mereka harus membuat rincian, itu belum. Saya kasihan sih sebenarnya. Kasihan mereka tugasnya udah banyak. Jadi masih pelaporan sederhana. Rencana sih tahun 2025 ini kita mau membuat yang lebih simpel ya, jadi cukup pakai apa itu ya? Pakai HP lah intinya, pakai HP aja. Ya. Kemudian mereka melakukan kunjungan rumah bersama tim kuning. Nah, ini udah bunyi-bunyi nih, tim kuning, tim hijau itu. Tak colek sedikit nih, ini tim kuning, ini maksudnya adalah relawan kader jiwa. Mereka memiliki tugas pencegahan obat farmakologi pasien. Oke, ya. Tim kuning adalah tim pencegahan dan pengawasan. Jadi ini sifatnya adalah tim khusus untuk apa ya? Promotif preventif. Nah, tim kuning ini preventif tugasnya. Kemudian kader jiwa dewasa melakukan pendampingan ODGJ. Kemudian kader jiwa dewasa juga melakukan pendampingan keluarga berduka. Ini peka. Apa itu peka Mas? Nanti ya, ini kita bahas satu-satu yang inovasinya. Sekarang kita fokus ke kader jiwa dulu. Baik Kak Eki, tadi ada yang tanya, langsung kita jawab Kak. Tadi di mana ya? Boleh Mas, langsung dijawab aja. Tadi di mana sih ya? Obat tadi kalau nggak salah. Bagaimana pendistribusian obat farmakologi bagi pasien di puskesmas dan para kadernya? Oke, untuk pendistribusian, untuk pasien-pasien itu banyak yang sudah kita intinya mereka sudah ada kemauan untuk ke puskesmas. Jadi mereka tinggal datang ke puskesmas seperti itu. Ada juga yang rujukan, kalau rujukan itu mereka ke rumah sakit. Tapi ada pasien-pasien yang dia itu sudah dikasih obat, obatnya nggak diminum,
kasih obat, obatnya dibuang atau minumnya asal-asalan, itu ada juga. Yang kayak gitu gimana? Yang kayak gitu kalau di tempat kami kita konsultasikan dengan psikiater dulu, kemudian biasanya kita ganti dengan injeksi, teman-teman. Jadi kita ada injeksi 1 bulan sekali, yang sering kita pakai haloperidol dekanuat 50 mg. Jadi 1 bulan sekali. Dan rata-rata yang dapat injeksi itu mereka kondisinya bagus. Ada sih kita tuh ada 10, satu yang muncul efek samping kayak badannya kaku itu ada satu, tapi setelah kita konsultasi psikiater dikasih obat tambahan enggak, udah hilang. Jadi memang untuk injeksi ini sangat membantu kita ya, membantu kita untuk pasien-pasien yang putus obat, kemudian mereka minumnya asal-asalan seperti itu. Ini sangat membantu. Tapi apakah semuanya mau disuntik? Belum tentu. Jadi memang untuk pendekatan ke pasien ini kita ada beberapa dibilang teknik, tapi beberapa cara ya untuk mendekati pasien. Ada yang memang harus kita paksa dulu. Jadi kita paksa itu kita bareng benar-benar di wilayah itu dengan koramil tentara, dengan polsek, baru pasiennya mau, ada juga kayak gitu. Ada yang cukup kader tim kuningnya yang turun, ada juga seperti itu. Tapi tentunya apapun yang kita lakukan di wilayah ini semuanya ada persetujuan dari pihak keluarga. Jadi kita ada konsen ya, termasuk kita membawa pasien ke UGD seperti itu ada persetujuan. Seperti itu. Mungkin jawabannya seperti itu ya untuk farmakologi. Cukup Mas Aldi? Atau ada pertanyaan lanjutan? Oke, mungkin sambil lanjut dulu Mas. Oke, next ya. Kita ke kader remaja. Nah, ini teman-teman. Ini yang saya bilang teman-teman yang spesial ya, namanya Kareja. Mungkin dibuka sedikit, Kak, ada fotonya anak-anak. Lagi. Nah, ini saya masih muda, teman-teman. Itu 2017 ya, udah lama. Jadi ini sebenarnya ada videonya sih, tapi lain kali aja ya, karena banyak kalau videonya itu. Ini kita merangkul teman-teman remaja. Jadi usia 9, enggak. Kalau ini usia SMP sampai SMA. Kita rangkul, kita tawarkan sebuah konsep namanya penanganan kesehatan jiwa ala remaja saat itu ya. Dan mereka awalnya penasaran dan kemudian mereka mau. Kita bentuk awalnya itu 2017. Kemudian kita berproses 2018 kita punya sebuah tema. Saat itu adalah tim trauma healing anak dan remaja daerah bencana. Jadi semua kegiatan kita, pembelajaran kita, kemudian kegiatan-kegiatan kita arahnya di tema tersebut, tim trauma healing. Gitu. Jadi kita anak-anak kita ajarkan bagaimana untuk mendampingi masalah kesehatan jiwa daerah bencana. Dan ternyata di tahun 2018 itu ada nih kejadian, kita ada banjir di Bantul ya, sampai tinggi banget 6 meter itu. Udah kita langsung turun ke sana untuk praktek gitu. Ya. 2017 ini juga untuk merangkul remaja itu dibilang susah tapi bisa. Dibilang gampang juga enggak, karena mereka sangat dibilangnya ya, unik sih kalau remaja itu. Mereka unik. Ini remaja-remajanya random ya, jadi macam-macam. Ada yang memang pernah mengalami depresi, ada juga yang remaja biasa-biasa saja ada. Tapi kita jadi satu tim di sini, dan alhamdulillah kita berproses ini teman-teman ya. Nih kita ada 2017, 2018, 2019. Dan ternyata dengan proses ini kita juga regenerasi teman-teman. Jadi yang sudah senior ini ada yang sekarang udah punya anak juga, ini udah regenerasi. Biasanya kalau yang udah dewasa, mereka kalau nggak jadi kader dewasa,
mereka ya ikut membina adik-adiknya seperti itu. Dan kita juga batasi 30 orang di sini, sama dengan kader jiwa dewasa, 30 orang juga. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau 30 kenapa Mas? Karena saat itu kita melihat kekuatan penganggaran kita untuk melakukan pemberdayaan. Jadi kita itu cuman ada, wah ini anggaran nih masalahnya. Anggaran ini sensitif ini sebenarnya, anggaran negara ya. Ya kita intinya kita ada anggaran sih untuk makan, untuk beli makan pada anak-anak ini. Ada juga yang anggaran ada transportnya. Jadi kalau di Bukesas itu, kalau ngundang masyarakat itu ada transportnya, ada uang transportnya seperti itu. Kita itu ada anggaran sebulan sekali. Ini gantian, saya kasihnya gantian. Kadang ke dewasa, kadang ke anak-anak remaja ini. Tapi kalau anak-anak remaja ini, yaitu mereka apa ya? Mereka itu merasa apa ya? Karena mereka aktif dan saya harus mencarikan kegiatan. Akhirnya mereka itu membentuk sebuah struktur organisasi, salah satunya bendahara, di mana kalau ada uang transport tuh nggak pernah diambil teman-teman. Jadi mereka tuh dikumpulin, uangnya dikumpulin, masih ingin gue kegiatan kita kayak gitu. Misalnya jadi juga nggak enak sama teman-teman, tapi ya adanya kayak gitu kita. Tapi ternyata dengan seminim-minim anggaran kita, justru kegiatan-kegiatan semakin asik. Justru kita itu mengalami suka duka. Kita pernah nangis bareng pernah. Kita bener-bener ya udah buat kegiatan, ternyata kegiatannya mengecewakan orang lain, itu pernah juga kayak gitu. Tapi dengan itu justru terasanya segitu. Kalau ada yang bilang rasa saling memiliki, nah itu dapat. Dan benar-benar Kareja ini ternyata menjadi rumah kedua buat teman-teman. Jadi ketika mereka udah di sekolah udah capek, tambah di keluarga kadang ada masalah bapak ibunya, nah mereka larinya ke Kareja ini. Kareja jadi teman, tempat untuk curhat, jadi tempat untuk mereka tuh ya melampiaskan iya, tapi tetap ada pendampingan psikolog di sini. Jadi nggak cuma saya sendiri ya di sini, saya ada teman psikolog juga saat itu. Jadi kita menjadi rumah kedua untuk prosesnya teman-teman Kareja ini menjadi dewasa. Nah, ini lanjut ya, tahun 2019. Ini pas COVID ini, pas COVID itu benar-benar nggak ada anggaran 2019-2020. Akhirnya kita gimana? Teman-teman tuh sampai nyari anggaran sendiri. Jadi mereka itu kita latih bagaimana caranya untuk ini ya, menjadi tim penyuluh. Mereka itu ada yang latihan jadi MC, jadi pemateri, jadi notulen. Tujuannya apa? Mereka ini ngisi di wilayah-wilayah lain. Ya, termasuk kita pernah diundang di Bantul, itu ada kayak balai disabilitas, kita suruh ngisi beberapa kali sana. Itu anak-anak udah mulai dapat lumayan ya, dapat bayaran. Dan ini nggak diambil soalnya, dikumpulin ke bendara juga. Nah, tapi mereka senang karena mereka dapat skill ya. Mereka bisa latihan public speaking, mereka bisa menjadi konselor sebaya. Nah, tahun 2022 ini juga udah mulai regenerasi ya, anak-anaknya keluar masuk. Ini mereka fokusnya di pelatihan public speaking. Kemudian 2023 karena masalah broken home itu di tempat kita ini menjadi masalah yang ya mungkin tempat lain juga ada ya. Ini menjadi salah satu penyebab remaja itu mengalami masalah kesehatan jiwa. Itu ya broken home. 2024 juga sama, kita angkat tema toxic relationship gitu. Itu kegiatannya apa Mas? Kegiatannya macam-macam gitu. Kita ada materi, jadi kita belajar materi dengan psikolog, dengan teman-teman lainnya. Kemudian beberapa kali juga kita siaran di radio juga, namanya Saka FM. Kita promosi kesehatan di situ. Dan di sini udah semuanya tampil anak-anak. Semuanya teman-teman remaja yang mereka tampil di sini. Gitu. Oke, mungkin lanjut Kak. Maaf, Mas Prima ada pertanyaan dari Pak Cahya ini. Ingin bertanya langsung. Silahkan Pak Cahya. Boleh Kak, monggo. Mana? Selamat siang, izin Siapa? siang Pak Prima, Mas Prima. Iya. Izin bertanya, ini Kareja ini apa ya? Saya baru bergabung di Zoom, mungkin nanti sekalian kali ya Pak Erik. Saya baru bergabung di Zoom sekitar 10 menit yang lalu, jadi saya
agak terpotong, belum nyambung dengan Kareja ini apa, kegiatan apa ya? Begitu. Monggo. Oke. Apa Oh, kata Dede? maksudnya penjelasan Kareja gitu, Pak? Iya, betul. Terlewat kali Oke. ya saya. Mungkin bisa Ya, nggak apa-apa, Pak. izin bertanya. Iya, jadi mungkin flashback yang tadi, kita itu ada kelompok kader jiwa itu ada 4, Pak. Kita ada kader jiwa dewasa, ada kader jiwa remaja atau Kareja ini, ada juga kader tetangga, ada juga kader keluarga pasien jiwa. Masing-masing itu mereka punya anggota itu 30 orang. Seperti itu. Nah, ini salah satunya. Salah satunya kegiatan Dan Kareja ini. baik. Kareja Dan sendiri bentuk dari 2017. baik, dan kegiatan Pak Prima di kegiatan kader jiwa remaja ini ya, kaderan jiwa remaja. Begitu. Iya, betul. Oke. Monggo dilanjut agar saya mengerti Siap, selanjutnya. siap, siap. Begitu. Monggo. Siap. Teman. Nah, ini kita kembali lagi. Di sini kita, oke, boleh deh. Ini bagian Kareja, teman-teman. Jadi untuk Kareja sendiri, mereka punya divisi sendiri ya. Ada ketuanya, ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendahara, ada divisi publikasi. Ini yang menghandle IG-nya itu divisi publikasi, kemudian divisi humas. Ini kalau butuh koordinasi dengan wilayah lainnya atau mungkin dari swasta juga lewat divisi humas. Nanti bawah lagi ada anggota-anggota Kareja itu. Nah, seperti itu. Ini untuk programmer jiwa ini maksudnya adalah kita itu menjadi pembinanya di sini. Kita jadi pembina dan ini kemandirian dari teman-teman Kareja di sini. Nah, kita mandirikan ya, kita mandirikan biar mereka bisa belajar berorganisasi, mereka belajar untuk menata diri dan menata sebuah ini ya, kelompok seperti itu. Mungkin lanjut Kak, yang ini. Nah, ini sedikit dokumentasi sih ya, dokumentasi ketika kita untuk awal itu perekrutan. Jadi kita masuk ke rumah-rumah itu ya, kita masuk ke rumah-rumah, kita ketemu sama remaja-remaja di wilayah sampai malam itu, sampai malam, dan kita nggak memaksakan mereka. Kita benar-benar kita tawarkan, kita punya konsep dulu, kita tawarkan ke teman-teman remaja itu, dan ini mereka mau, ini foto-foto yang mau ya, foto-foto mau, akhirnya kita mulai berproses itu, kita pengenalan, kita bekali mereka materi-materi, kemudian, nah ini launchingnya 2017, seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini yang tadi kita di 2018 fokusnya adalah tim trauma healing, jadi kita banyak berkegiatan, banyak belajar tentang penanganan kesehatan jiwa pada anak di daerah bencana. Ya. Ini pas banjir itu ya, pas banjir kita langsung praktek gitu, tapi ya berhasil sih anak-anak ini, mereka bisa mendampingi anak di daerah bencana seperti itu. Ya. Ini yang tadi 2019, ini sebelum COVID ya, jadi masih boleh kumpul ya. Tapi habis ini COVID ini. Jadi mereka sudah mulai mandiri ya teman-teman. Anak-anak ini sudah mulai berani untuk tampil depan umum, menyampaikan materi-materi kesehatan jiwa remaja. Ini ada yang mereka masuk di posyandu remaja. Jadi ternyata ketika teman-teman remaja ini menyampaikan ke remaja lain itu malah sebuah cara yang bagus ya. Ketika sesama remaja ini mereka saling memberikan pemahaman tentang kesehatan mental. Nah ini mereka langsung udah mulai praktek ini ya, praktek langsung di lapangan seperti itu. 2019. Oke. Di tahun 2020 sampai 2021 ini COVID ya. Berkumpul ya. Ya, ya kalau nggak berkumpul susah anak-anak itu. Tapi kita tetap jaga jarak kok. Kalau ini sebelum COVID, ini beberapa yang dari sudah COVID ini kita udah jaga jarak. Tapi kita ada kegiatan di mana kita satu konsepnya adalah konselor kesehatan jiwa remaja.
Ini anak-anak ini kita latih, kita berikan pelatihan soft skill ataupun hard skill, mereka bisa melakukan, mereka bisa menjadi konselor kesehatan jiwa remaja. Bentar, aku nggak salah bicara ini. Teman-teman ini sebelum COVID ya, ini sebelum COVID, kita COVID banyak off-nya kok ya. Nanti nggak salahin dong Mas Imam, kan nggak boleh kumpul. Enggak, kita nggak kumpul. Ini sebelum COVID teman-teman. Ini sebelum COVID. Oke, lanjut. Nah, ini 2022. Kita fokusnya adalah public speaking. Jadi ini mulai banyak nih anak-anak baru juga. Nih ya, anak-anak baru, mereka ikut belajar, ikut berproses untuk menjadi public speaking. Di mana materi yang mereka sampaikan adalah kesehatan jiwa juga. Banyak ya, kesehatan jiwa remaja itu ada bullying, ada masalah self harm, depresi ya. Mereka udah kita bekali. Ini ya, saya udah mulai enak ini. Jadi yang ngomong tuh udah nggak saya lagi kalau di depan umum tuh atau di kalangan remaja. Jadi anak-anak udah tampil di sini. Gitu. Ini anak ini adalah dari 2017 nih, ikut terus sampai sekarang itu udah kuliah. Beberapa ada yang punya anak sekarang, tapi yang lainnya ini benar-benar baru perekrutan. Dan kerennya ya, tahun 2024 tuh kita perekrutannya itu udah pakai gini. Untuk 2024 itu spesial karena benar-benar yang kita rekrut adalah siapapun remaja yang ingin benar-benar terlibat di kesehatan jiwa seperti itu. Jadi kita nggak nunjuk, kita buka platform, kita buka Bitly, di situ ada kuesioner remaja Gondomenan, silakan mau ikut Kareja tentang kesehatan jiwa, isi aja, bisa daftar lewat situ gitu. Dan ternyata banyak yang daftar, kita sampai ada 17 sampai 20 orang kita daftar tuh. Dan sampai kita itu terpaksa membatasi apa namanya rekrutmen itu, karena kita tahu, karena kita juga lihat kemampuan kita dalam melakukan ini ya, penganggaran, melakukan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan konsumsi dan sebagainya. Jadi kita jangan sampai lebih juga. Akhirnya kita dapat anak-anak baru, ada yang masih SMP, ada yang masih SMA, ada juga yang kuliah itu mereka fokusnya di kesehatan jiwa remaja seperti itu. Jadi benar-benar dari keinginan mereka seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut 2023. Nah, ini udah mulai matang nih anak-anaknya. Jadi mereka sudah mampu untuk melakukan konselor sebaya. Tapi ini ada anunya ya, berbeda dengan psikolog ya. Kalau konselor sebaya itu mereka dasar, jadi mereka biasanya nggak sampai teknik konseling, nggak. Jadi mungkin kayak menjadi pendengar yang baik, kemudian mereka ikut melakukan screening. Jadi kalau di wilayah ada remaja yang mengalami masalah kesehatan jiwa, ini sama anak-anak ini dirangkul, kemudian dibawa ke psikolog seperti itu. Gitu. Tapi kalau masalahnya berat, biasanya mereka langsung melapor ke kita yang ke wilayah juga seperti itu. Lihat masalahnya dulu. Karena di wilayah Gondomenan sendiri macam-macam ya untuk masalah kesehatan jiwa remaja. Ada yang percobaan bunuh diri, ada yang kena bipolar juga ada, kena psikotik juga ada. Jadi kalau yang berat-berat nanti kita yang dampingi langsung atau merujuk ke rumah sakit kita. Gitu. Tapi kalau yang sederhana kayak konselor sebaya, termasuk mereka mempraktekkan di sekolah-sekolah masing-masing itu teman-teman dari Kareja sendiri. Gitu. Oke, lanjut ya, Kak Erik. Ini timeline. Jadi kalau 2023 teman-teman Kareja ini sudah mulai tertata. Mereka sudah membuat kegiatan setiap bulannya itu apa aja dan temanya apa aja. Ini semua tema ataupun semua kegiatan ini adalah usulan dari anggota. Jadi anggotanya itu ingin kegiatan apa dengan tema apa. Akhirnya disepakati temanya Broken Home 2023, kegiatannya ini gitu. Nah, akhirnya kita sharing ya, kita saring-saring, akhirnya kita bisa memplot-plotkan per bulan tuh kita mau apa. Ini tujuannya biar remaja itu, satu, mereka nggak bosen. Yang kedua adalah mereka itu
belajar caranya berorganisasi. Dan yang ketiga jelas, kita memang apa ya dibilang ya, kita memang fokus untuk menangani kesehatan jiwa remaja di sini ya dengan beberapa kegiatan ini. Dan tentu saja kegiatan ini tuh tidak hanya berdampak untuk teman-teman yang mengalami kesehatan jiwa, tapi juga ini adalah proses dari anggota kita sendiri. Karena tadi kita jelaskan ya, jadi anggota kita itu remaja-remaja spesial, remaja yang mengalami seperti itu, mengalami self harm dan sebagainya. Ketika mereka kita rangkul jadi relawan ini, justru mereka tuh kinerjanya sangat bagus sekali. Kalau orang Jawa bilangnya, aku ki wis diuwongke di sini, aku ki wis dianggap manusia di sini. Akhirnya ketika mereka kita kasih materi, wah nggak lama, langsung diserap, mau serap, karena mungkin mengalami ya, mereka langsung mengalami. Dan ketika mereka menyampaikan ke wilayah, keren mereka. Mungkin kalau pas sudah senggang gitu ya, teman-teman bisa lihat IG-nya Kareja Guntur Menantu ada. Mereka tampil di radio, mereka ngisi-ngisi di acara itu ada mereka. Nah itu mereka basicnya adalah remaja-remaja spesial. Oke, lanjut Kak. 2024. Oh, ini masih 2023. Nah, ini kita sudah punya namanya daerah binaan, teman-teman. Jadi apa ya? Kita itu punya ide di mana kita itu juga teman-teman tuh juga ingin terlihat kinerjanya. Apa bingung saya menjelaskannya? Intinya teman-teman ini ingin punya kesan di mana oh aku tuh udah seperti itu ada hasilnya. Nah, seperti itu ya. Akhirnya kita membuat namanya daerah binaan, teman-teman. Nah, tapi ini saat 2023 kita menyasar atau memilih salah satu RW di mana RW ini adalah RW yang memiliki banyak masalah kesehatan jiwa remaja. Jadi kita memang tertantang di situ. Karena mungkin kalau wilayah yang baik-baik saja mungkin agak mudah ya. Tanda kutip ya, mudahnya enggak yuk, mudah banget enggak, tapi justru yang ada masalah itu yang mereka tuh justru tertantang. Di sini ada terjadi memang ada kekerasan seksual pada anak ada di sini di wilayah ini. Kemudian ada masalah eh, apa ya? Mau tak bilang ini tapi ada polsek nanti. Ya kayak gitu deh. Tahu sendiri ya, Kak remaja. Ada juga yang seperti itu. Akhirnya kita buat daerah binaan. Dan kita nggak sendiri ya, teman-teman remaja ini, Kareja ini kita berkoordinasi juga, kita jalan bareng ini ada, ini Pak Babin semua ya, Pak Babin ini. Polsek ada, Koramil ada, kecamatan, kelurahan ada semua ya. Jadi kita memang disupport di sini. Supportnya adalah mereka juga ikut turun ketika teman-teman Kareja berkegiatan. Ini sampai saat ini mereka masih mendampingi. Ini salah satu kegiatan kita di mana kita melakukan screening pada anak di wilayah tersebut yang pernah dilakukan kekerasan oleh anggota keluarganya. Ini caranya kita pakai gambar, kita bagi kepada anak-anak. Sebelumnya ini diisi oleh teman-teman Kareja dulu kegiatannya, kemudian kita lakukan screening ini. Nah ini ada ya, gambar ada di lingkari ini. Nah, kita minta anak-anak yang gambar itu untuk melingkari bagian-bagian mana yang pernah mendapatkan perlakuan kasar. Nah ini pernah dipukul anaknya ini, pernah dipukul, pernah dicubit. Juga ternyata ada juga anak-anak yang pernah mendapatkan perilaku kekerasan seksual. Aduh, kasihan. Dari gambar ini kita dapat banyak informasi. Dan setelah itu tindak lanjutnya adalah kita berkoordinasi dengan wilayah setempat, kemudian kita melakukan pendampingan kepada anak tersebut. Seperti itu. Dan beberapa anak ini juga ada yang ikut jadi Kareja juga. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Mas Prima, ada pertanyaan di kolom chat nih. Oke. Dari Dinsos Singkawang.
Bu Ana, ini mau tanya Mas, pengalaman paling berkesan dalam menangani klien untuk penyintas serta tips menjaga tim kerja tetap konsisten dan komitmen dalam melaksanakan program atau kegiatan. Bagaimana? Oh, Jadi yang paling ada dua nih pertanyaannya tentang pengalaman paling berkesan dalam menangani klien atau penyintas sama tips untuk menjaga tim kerja tetap konsisten dan komitmen. kalau untuk yang berkesan banyak banget, banyak banget berkesan. Tapi memang untuk Karija ini saya punya kesan sendiri. Jadi eh, jadi memang ini sebuah totalitas di mana saya juga memang fokus banget untuk kesehatan jiwa ini. Dampaknya memang kita solid dan saya banyak waktunya habis untuk mereka. Saya diprotes istri juga sering saat itu. Ya karena memang waktu saya banyak banyak ke wilayah, malam, siang dan sebagainya. Malam, siang dan sebagainya saya sangat sangat sering kita berinteraksi dengan teman-teman seperti itu. Tapi dampak positifnya jadinya mereka sangat dekat dengan saya, teman-teman remaja, tuh kader jiwa yang lain juga. Eh, tapi dengan berprosesnya dari tim Karija ini, akhirnya juga kita kita evaluasi. Jadi termasuk kegiatannya juga nggak sampai malam-malam juga akhirnya. Kemudian ya sudah kalau sekarang lebih enjoy. Jadi kegiatannya terstruktur sebulan sekali aja dan saya itu nggak jadi saya sudah izin keluarga sekarang kegiatannya sudah lebih tenang karena kita sebulan sekali nggak kayak dulu akhirnya keluarga juga memahami dan oke lah nggak masalah kalau pas sebulan sekali itu nggak apa-apa kita benar-benar totalitas kepada anak-anak dan sebagainya gitu. Nah itu mungkin paling berkesan ya. Tapi banyak sih ya, kita mendampingi ODGJ itu juga sangat berkesan. Jadi kita itu benar-benar dampingi teman-teman ODGJ yang remaja, yang dewasa, sampai mereka itu meninggal itu sangat berkesan. Ya, termasuk saya juga awalnya itu kan nggak paham juga ya 2014 masuk Puskesmas kok dapat program banyak banget, ada 6 program Puskesmas, ada yang jiwa, lah jiwanya juga banyak banget. Akhirnya ya sudah kita tangani, tapi yang memang tertariknya saya di jiwanya ini, gitu. Kemudian apalagi sih Kak? Ada yang Ya, bertanya? dari Pak Aldi ini, Mas Prima, bagaimana Kareja bisa sesolid itu kadernya? Oke, Bagaimana membinanya? oke, siap. Untuk Karija ini bisa sesolid itu satu karena memberikan keluangan waktu. Jadi memang waktu saya saat itu kita memang banyak bertemu. Kita banyak melakukan sharing-sharing. Dan ternyata anak-anak itu mereka memang membutuhkan sosok yang bisa mereka rangkul, yang bisa menjadi figur yang mereka contoh. Mungkin awalnya seperti itu untuk Kareja sendiri. Dan banyak juga sih ya, banyak juga kader-kader jiwa yang lain yang dewasa juga, solid banget itu. Macam-macam, ada juga yang eh, basicnya mereka adalah keluarga pasien, di mana mereka itu ingin membantu dan kita fasilitasi jadi kader, akhirnya mereka juga semangat. Nah itu juga termasuk jadi motivasi mereka menjadi solid. Itu yang kader keluarga. Mungkin itu ya. Oke, lalu ada dari Pak Cu Ihsan ini, maaf apa bedanya ODDP dengan ODGJ? Oke. ODDP belum tentu menjadi ODGJ. ODDP adalah, oh maaf ya, maaf. ODDP adalah orang dengan, kok saya jadi lupa ya, udah pernah ngisi.
Sebenarnya hampir sama sih, hampir sama. Nah, kalau ODGJ itu kan beberapa yang masuk itu kan skizofrenia, kemudian depresi dengan psikotik, depresi dengan gejala berat itu masuk juga ODGJ dan sebenarnya itu juga masuk ke ODDP. Ya, jadi kalau mau tanya bedanya lebih ke ODMK sih. Kalau ODMK dengan ODGJ berbeda. ODMK dengan ODDP berbeda. Ya, setahu saya itu. Kalau ODMK adalah masalah kesehatan jiwa. Jadi kalau masalah itu belum tentu dia ada gangguan. Seperti itu. Dan lebih kompleks. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin juga keterbatasan saya. ODDP dan ODGJ. Tapi ODMK itu berbeda. Itu masih masalah kesehatan jiwa. Seperti itu. Oke. Lalu ini ada pertanyaan dari Pak Cahya. Mau open mic sepertinya. Boleh, boleh. Boleh, Anji. Silahkan Pak Cahya. Baik, Pak Erik, terima kasih. Ya, Mas Prima, izin bertanya kembali ya. Jadi saya sedikit mendapatkan sedikit dari apa yang dipaparkan oleh Mas Prima gitu ya. Jadi sebenarnya menurut Mas Prima, kegiatan Kareja ini atau kader jiwa remaja ini tadi disampaikan juga bahwa mereka adalah relawan atau survivor, bukan survivor ya, disabilitas sosial, tapi saya kurang paham tentang ini. Berarti mereka adalah remaja-remaja spesial yang merupakan disabilitas sosial atau disabilitas psikososial ya, atau seperti apa? Monggo. Gimana Pak? Yang terakhir tadi? Jadi pertanyaan saya adalah berarti perekrutan Kareja ini merupakan mereka adalah survivor atau disabilitas psikososial atau seperti apa? Atau mereka remaja-remaja ini umum, mereka juga ada juga yang normal gitu. Bagaimana, Mas Prima? Oke, siap. Untuk rekrutmen sendiri kita benar-benar untuk umum. Jadi siapapun remaja itu bisa bergabung. Oke. Tapi juga ada mereka-mereka yang kita temukan. Contohnya ada remaja yang dia melakukan self harm. Kemudian kita rangkul, kita jadikan dia kader jiwa remaja. Itu ada juga. Jadi ini remaja organisasi campuran gitu. Remaja campuran, ada yang umum, ada yang normal, ada juga yang mereka yang dibilang ODDP tadi, masalah psikososial juga ada, seperti itu. Dan tadi disampaikan oleh Mas Prima adalah fokus atau tertarik pada di kesehatan jiwa ya. Apa yang mendasari Mas Prima tertarik dalam dunia jiwa tersebut? Monggo. Oke. Ya, sebenarnya kalau ketugasan di Puskesmas saya ada 6 tugas. Jadi tadi saya cerita itu saya ada programmer haji juga, saya juga programmer penyakit indera, programmer penyakit kusta juga, dan programmer jiwa ini salah satu yang diembankan ketugasan kepada saya. Nah, sambil berjalannya waktu memang ternyata di kesehatan jiwa ini banyak sekali yang belum tertangani dengan baik, termasuk jumlahnya ODGJ dan angka kekambuhannya juga tinggi saat itu. Nah, akhirnya dengan masalah-masalah itu saya alihkan perhatian untuk fokus dulu yang jiwa ini dan tidak mengesampingkan dengan program yang lainnya juga. Tapi alhamdulillah ternyata kalau orang Jawa bilang tuh wes kadung kecemplung ya, wes kadung masuk. Jadi itu sudah kita masuk dan luar biasa ternyata prosesnya itu kita sampai ada 6 inovasi kesehatan jiwa. Jadi Kareja ini salah satu inovasinya aja. Nanti kita ada tim-tim lainnya. Oh ya, teman-teman Kak Erik mohon izin kalau boleh apakah nanti untuk saya selesaikan slide-nya dulu. Ternyata saya itu jam 4 itu ada posyandu. Jadi saya membina posyandu juga. Nanti selesai. Tapi dari sini teman-teman. Terima kasih. Mohon izin ya. Ya, silakan. Oke. Mohon maaf juga ya. Ya, tadi saya sudah bilang di awal kok malah berubah. Mohon maaf deh. Oke, mungkin kita lanjut ya, Kak Erik ya. Ini yang tadi ya. Jadi teman-teman Kareja mereka juga berkoordinasi dengan lintas sektoral, dengan Polsek, dengan Koramil. Ini Kareja ini
Ini dulu ketuanya 2017 Mas Irul nih, kita ngerujuk pasien ODGJ, skizofrenia yang ngamuk saat itu. Ini Kareja juga kita libatkan untuk turun ke wilayah gitu ya. Oke, next. Nah, ini beberapa kegiatan di 2024. Ini kita sudah keluar dari kotak kita, keluar dari Gondomanan. Nah, ini mereka sudah membagikan kebahagiaan di tempat lain, salah satunya di panti. Kemudian juga mereka ikut menangani korban kekerasan pada anak dan remaja. Kita bekerja sama dengan Rifka Anissa yang swastanya. Jadi ada kayak biro penanganan kekerasan anak dan perempuan tuh kita bekerjasama dengan mereka. Kemudian yang negerinya itu kita ada Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, kita juga kerjasama. Jadi kalau nanti teman-teman Kareja ketika screening di wilayah kok dapat remaja yang korban kekerasan, nanti kita akan langsung lapornya ke yang tadi itu, seperti itu. Sebenarnya ini videonya banyak, tapi kalau saya tampilkan satu-satu itu nggak nyanda waktunya. Oke, next ya. Ini adalah ketika kita keluar dari sarang ya, kita keluar dari Gondomanan, kita bekerja sama dengan Bapas atau Balai Pemasyarakatan. Nah, ini menarik nih. Jadi teman-teman Kareja saat itu kita punya konsep, kita melakukan, mereka belajar public speaking, mereka belajar menjadi konselor sebaya juga kepada anak-anak dengan perlindungan hukum. Mohon maaf, ini ada beberapa remaja yang mereka sedang menjalani masa tahanan. Nah, saya dicurhati sama teman-teman Bapas, Mas, ini remajanya kok bisa mereka tuh habis nusuk orang, habis melakukan tindakan klitih, kok nggak merasa bersalah, Mas, mereka itu. Oke, Bu, kita coba kita pendekatan melalui remaja kita, melalui Kareja kita. Kita kumpulkan di sini, kita kegiatan 3 hari ya. Kita 3 hari di sana, di Bapas, ada konsep konselor sebayanya, ada konsep penyuluhannya juga di sana, dan ternyata luar biasa sekali. Mereka di sini cerita teman-teman yang sedang berhadapan dengan hukum ini. Mereka ternyata menyesal juga, mereka punya masalah juga, dan mereka ceritanya sama teman-teman Kareja ini, mungkin karena sama-sama remaja ya. Mereka cerita, mereka nangis-nangis di sini. Saya sampai, aduh, kasihan juga nih anak-anak ini. Ternyata mereka semuanya orang baik. Dan mereka malah ingin gabung jadi Kareja juga. Tapi saat itu kita belum bisa, karena apa? Karena anak-anak ini, satu, mereka tinggalnya nggak di Gondomanan. Gitu. Kemudian kedua, kita saat itu memang anggotanya sudah penuh, 30 orang. Jadi kita belum menambah lagi. Seperti itu. Ya lain kali kalau ada kesempatan kita setel videonya ini ya. Ini ada videonya juga waktu kegiatan di Bapas juga. Dan ini campur ya. Ini nggak kelihatan nih mana yang anak berbadan dengan hukum, mana yang anak Kareja. Ini benar-benar jadi satu di sini. Oke, next. Itu tadi sebelum ini. Sebelum ini yang ketika teman-teman turun ke wilayah ya. Jadi ini ada seragamnya. Mereka turun ke wilayah, mereka melakukan screening. Jadi ini mereka mencari remaja-remaja yang memiliki masalah kesehatan jiwa, ODMK. Nah, ini kita dapatnya malah beberapa anak yang putus sekolah, anak-anak yang kenakalan-kenakalan remaja itu kita dapat datanya, ketemu anak-anaknya ketika kita turun ke wilayah. Ini sebenarnya kita nggak sendirian, ini kita bagi tugas ya, kita bagi beberapa grup, kelompok gitu, nanti turunnya per kelompok. Beberapa itu ada yang didampingi sama Linsek, jadi didampingi oleh Polsek sama Koramil juga. Gitu. Oke, mungkin lanjut. Nah ini juga melibatkan anak penderita ODGJ menjadi Kareja. Jadi ada beberapa anak dari teman-teman orang dengan gangguan jiwa, mereka itu kita tarik jadi anggota Kareja. Kenapa? Karena ya mereka itu jelas mereka itu beberapa itu malu punya orang tua yang ODGJ dan sebagainya. Yang kedua adalah anak ini sebenarnya mereka itu rata-rata baik. Mereka itu ingin ikut membantu orang tuanya supaya sembuh. Akhirnya mereka terlibat jadi Kareja, mereka belajar. Oh, ibuku ternyata
mengalami gangguan jiwa itu karena ini gitu. Jadi mereka jadi dapat ilmu ya di sini, mereka ikut mendampingi orang tuanya akhirnya. Ini mau tak foto juga, ini ada salah satu seorang ibu ya. Ini yang anaknya ikut kareja. Ini skizofrenia, ini sering banget halusinasi dia itu. Anaknya ikut kareja, dan ketika dia masuk di kareja, dia jadi paham, oh ibuku tuh ternyata mengalami ini ya karena ini, dan dia sekarang jadi ini pemantau ibunya minum obat, dampingi ibunya nyari nafkah dan sebagainya. Luar biasa ini anaknya. Dia dibully, iya. Dia sering dibully oleh teman-temannya karena kondisi ekonomi, mungkin karena ibunya juga yang sakit, yang sering bicara sendiri juga, dia dibully. Tapi ketika dia jadi anggota kita, ya itulah. Kareja bisa menjadi rumah kedua buat teman-teman remaja. Ini salah satu juga yang rasanya apa ya? Aduh, ini dampingi anak-anak ini ternyata programnya manfaatnya. Seperti itu. Mungkin lanjut ya. Lanjut, kita next, Kakak. Nah, ini kita lihat prestasi-prestasi mereka ya. Tuh, saya masih muda itu 2017. Ini mereka pertama kali dapat penghargaan, jadi menjadi pionir kesehatan jiwa remaja di Kecamatan Gondomanan. Nah, ini Pak Camat langsung yang memberikan penghargaan kepada mereka 2017. Lanjut. 2000 ini pas Covid ya. Pas Covid itu, nah ini tadi yang tanya nih, kegiatan pas pandemi. Pas pandemi itu mereka kegiatannya satu, mereka melakukan promkes. Jadi mereka itu melakukan penyuluhan. Ada yang daring, ada juga yang mereka turun ke wilayah. Ini yang turun ke wilayah. Jadi mereka ini ikut dalam program pencegahan COVID. Jadi ini mereka ikut di kerumunan, maksudnya membubarkan kerumunan. Tapi mereka juga melakukan edukasi kesehatan jiwa. Ada yang bagi stiker, ada juga yang di sini itu menyampaikan materi kesehatan jiwa dalam bentuk lagu. Itu jadi juga. Ini masuk di kafe-kafe gitu. Karena ya mohon maaf, waktu pandemi itu juga banyak yang berkerumun. Kafe juga pas itu penuh, dan kita, ini Pak Camat itu juga bingung bagaimana cara biar remaja ini nggak ngumpul. Akhirnya ya yang turun teman-teman Kareja ini yang diminta. Kareja minta tolong turun ke wilayah ini, kita berkoordinasi. Nah, kita juga kesempatan nih, kita juga promosi Kareja, kita juga sekalian edukasi tentang kesehatan jiwa, seperti itu. Kegiatannya banyak dengan lintas sektoral kalau pas pandemi. Oke, mungkin lanjut ya. Ini teman Kareja juga. Ini yang dibilang tadi, ini seorang penyintas ya. Aduh, namanya nggak tak sensor ini. Penyintas ini adikku juga. Maksudnya adik Kareja. Ini dia dapat juara 2 tingkat nasional. Judulnya adalah Pemuda Merangkul ODGJ, Super Sederhana Terabaikan Kesejahteraan Sosial. Ini dia mengangkat judul itu, alhamdulillah juara 2 nasional. Lanjut. Ini pas COVID, jadi mereka edukasinya kesehatan jiwa itu lewat pembuatan film. Ini buat film ini ya, buat film. Ini IG-nya ya, IG-nya. Mereka ada beberapa film, beberapa video yang di-share untuk edukasi. Ini judulnya adalah Remaja yang mengalami depresi ketika masa pandemi. Nah, ini ada edukasinya, ada pesan-pesannya sebenarnya. Oke, lanjut. Oke, waktunya 10 menit lagi ya. Oke, Kakak. 10 menit ya, Kak ya? Iya, untuk presentasinya biar ada waktu bertanya dikit. Oke, Kak, siap. Saya cepatkan aja. 2020 penghargaan tingkat nasional. Lanjut, Kakak. Ini penghargaan juga, lanjut, Kak. Penghargaan juga 2025, lanjut, Kakak. Ini kegiatan 2024, judulnya Toxic Relationship. Kegiatannya itu ya, ada timeline-nya. Lanjut, Kak. Waduh, cepat ini. Karena masih banyak teman-teman ternyata. Lanjutnya timeline-nya aja, lanjut. Nanti bisa dilihat di IG-nya. Lanjut, ini timeline kegiatannya. Ini alur mekanismenya, ya, tak jelaskan sedikit. Jadi di sini anak-anak yang sekarang itu mengambil alih. Kalau ketika mereka rapat, ketika mereka melakukan penyuluhan, itu dari mereka dulu. Jadi sampai bilang, Mas Bima, diem dulu ya. Kita yang tampil sekarang. Oke, kalian jangan tampil, kalian mimpin rapat. Saya sampai kayak gitu sekarang. Oke, lanjut ya, lanjut.
Lanjut, ini kondisi sesudah dan sebelum ada Kareja. Yang jelas ada wadahnya, ada tim konselor sebaya juga. Lanjut kakak. Lanjut aja. Kita akan ke inovasi berikutnya aja. Nih, kita bekerjasama dengan lintas sektoral dan polsek tentunya ya. Ini untuk kenakalan remaja juga. Kita nggak bisa sendiri. Lanjut. Kader keluarga. Ini adalah kader khusus keluarga ODGJ. Tugasnya pendampingan dan menjadi percontohan bagi keluarga ODGJ lainnya. Lanjut Kak. Karena saya tuh pengen agak cepat karena kita ada ternyata inovasi kita yang 6 tadi itu kita bisa membuat lintas sektoral itu juga punya inovasi teman-teman. Lanjut ya, lanjut aja ya. Lanjut aja. Nah ini inovasinya ada 6. Gerakan tetangga 5 meter peduli skizofrenia. Lanjut. Ini kisah khusus tetangga ya. Tetangga biar peduli dengan pasien gangguan jiwa. Ini yang melibatkan adalah keluarganya, tetangganya. Lanjut. Ini gambar-gambarnya saja. Lanjut. Ini adalah beberapa pilot project-nya yang kita bentuk, ada 2 RW, di mana tetangganya itu sudah bisa peduli dengan ODGJ, sudah bisa menolong atau ikut memantau ODGJ. Jadi tetangga menjadi caregiver kedua, temanya seperti itu. Lanjut kakak, ini foto-foto aja. Ini inovasi yang ketiga namanya pewarna, psikoedukasi kesehatan jiwa remaja dan anak. Kegiatannya apa? Kita lihat. Lanjut. Nah, kegiatannya kita membuat lomba-lomba kayak mewarnai Aku Sayang ODGJ. Kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak. Seperti itu, biar peduli dengan kesehatan jiwa. Lanjut ya Kak ya. Nah, ini kita melatih anak-anak supaya anak-anak bisa memuji kalau ada ODGJ, menolong kalau ada ODGJ, ataupun menyapa ketika ada ODGJ. Konsepnya adalah di sini kita adalah memangkas stigma kepada ODGJ sedini mungkin. Dari anak-anak sudah kita pangkas di sini. Jadi biar kalau mereka udah gede, mereka nggak lagi, ngedan, ODGJ itu hal yang negatif, nggak kayak gitu. Kita udah pangkas di sini stigmanya. Lanjut. Nah, lanjut ya. Ini kegiatan-kegiatan aja. Lanjut, ini udah kita bahas tadi, Kareja. Palliative care adalah di mana kita mendampingi teman-teman atau orang-orang yang menderita penyakit kronis. Mohon maaf, ada juga yang kena kanker. Ibu jenengan 2 tahun lagi meninggal, itu kita dampingi di sana. Jadi kader jiwa wilayah kita dampingi sampai mereka benar-benar meninggal dengan bahagia, sampai kayak gitu ya. Lanjut. Ada juga inovasi namanya peka. Setelah ini ada peka. Lanjut kakak. Nah ini, kalau peka kebalikannya. Pendamping keluarga berduka. Jadi kalau itu udah meninggal, keluarganya kita pantau 2 minggu. Loh kok ada tanda-tanda depresi? Akhirnya timnya kita ke sana lagi. Kita lakukan namanya peka, pendamping keluarga berduka. Nah, gitu. Oke, ini yang khusus tadi tim Jawel Jundil namanya tim merah kuning hijau. Kita akan cepatkan saja ya teman-teman. Oke, lanjut aja. Saya akan sedikit cerita. Jadi konsep inovasi kesehatan jiwa di Gondomanan itu kita ada 6, di mana itu adalah alur hidup manusia. Jadi ketika mereka masih anak-anak, kita tangani dengan inovasi pewarna. Ketika mereka mempunyai masalah remaja, kita tangani dengan inovasi Kareja. Ketika mereka dewasa, kita tangani dengan tim Jawel Jundil, yang tugasnya adalah tim merah kuning hijau. Ketika mereka ada masalah dengan tetangganya, kita tangani dengan inovasi Gemar Pesona. Ketika ada pasien yang sudah mau meninggal, kita tangani dengan namanya pacar. Ketika sudah meninggal, kita tangani dengan inovasi peka. Jadi semua alur hidup manusia itu ditangani oleh inovasi kesehatan jiwa di Puskesmas. Jadi ada 6 inovasinya. Kareja salah satunya ya. Oke, lanjut. Nah ini tim merah kuning hijau. Kalau tim merah ini adalah relawan yang akan turun ketika ada pasien dengan kegawat daruratan. Kalau tim kuning ini yang akan turun ketika ada pasien-pasien baru, pasien-pasien kambuh ini yang turun ada tim kuning. Dan ini semuanya adalah relawan masyarakat. Jadi bukan dari pihak Puskesmas Muri, enggak. Jadi ada relawan, kita berkoordinasi seperti itu. Tim hijau adalah tim promosi kesehatan jiwa. Ya, mungkin garis besarnya ini ya Kak ya. Apakah waktu saya sudah habis?
Ada 4 menit lagi, Oke, Mas siap. Prima. Oke, kita akan lihat kegiatannya 2019 terbentuknya tim Jabal Jundil. Kegiatannya tim merah melakukan penanganan cepat, tim kuning melakukan pengawasan dan pencegahan pasien baru atau kambuh. Tim hijau melakukan promosi dan pemberdayaan. Mungkin kita akan lanjut aja Kak, ini kegiatannya aja, pembentukannya, alurnya. Nyala seperti ini ya, ketika ada masalah jiwa, mereka akan lapor kepada ketua kader jiwa. Nah, ini kader jiwanya ini yang akan mendispo. Untuk tim merah turun, dia akan turun. Tim kuning turun, tergantung ketuanya. Ini yang menentukan ketuanya. Jadi benar-benar di sini konsep pemberdayaan masyarakat jalan di sini. Baru nanti kader jiwanya akan melibatkan puskesmas, mereka akan melibatkan koramil, polsek, itu mereka yang akan jalan sendiri nanti. Dan biasanya kita ada tim penjemputan dari rumah sakit, ikut juga, kita bareng-bareng ke rumah sakit jiwa. Konsepnya seperti itu. Oke, lanjut ya. Oke Kak, mungkin lanjut aja di inovasi kesehatan jiwa lintas sektoral Kak. Oke, lanjut ya. Nah, ini teman-teman, jadi ya, hampir selesai. Tadi Kak mundur aja. Ini yang saya apresiasi dengan lintas sektoral. Mundur Kak, mundur 2 Mundur. slide. Nah, ini dia. Nah, ini. Nanti ada videonya. Kalau nyanda waktunya, kalau cukup waktunya ini ada videonya masing-masing nih. Jadi sampai saat ini tuh lintas sektoral itu punya inovasi kesehatan jiwa teman-teman. Jadi nggak hanya puskesmas, nggak mau kalah ini linseknya. KUA Gundumanan, mungkin teman-teman tahu ya, KUA Kantor Urusan Agama itu punya inovasi. Namanya Pagiko Doa Bersama, penanganan gangguan jiwa KUA Gundumanan bersama lintas sektor dan agama. Dia punya inovasi juga. Polsek Gundumanan nggak mau kalah, punya inovasi. Namanya Lapor Sajandan, layanan polisi ramah sahabat jiwa Gondomanan. Koramil 12 Gondomanan, ini adalah babinsanya. Beliau itu adalah Kopassus dulunya. Punya inovasi Kopassusnya itu, namanya Komando, pas ya. Koramil 12 Gondomanan Peduli ODGJ. Nah, kemarin aku ngirim videonya ke Kak Nara, ini ada masalah, ada videonya semua. Monggo kalau mau lihat bisa, tapi kalau waktunya nggak ada ya lain kali, saya undang lagi. Atau Kemudian boleh izin di-share mungkin Mas nanti? videonya, Di-share di grup paling tak gitu. kirim di Kak Nara. Saya tuh bingung ya kalau nge-share di sini gimana caranya. Nggak, nanti kami bisa share lewat drive gitu biar bisa dibuka bagi Oke, yang tertarik. bisa. Oke. Kemudian dari giatnya kita semuanya, alhamdulillah menjadi kelurahan terbaik dalam kelurahan penanganan kesehatan jiwa, menjadi kecamatan atau kementerian terbaik sekota dalam penanganan kesehatan jiwa. Sekali lagi ini bukan saya, ini adalah hasil kerja teman-teman kader jiwa semuanya dan kinerja dari lintas sektoral. Jadi bukan hanya saya. Di sini banyak sekali inovasi-inovasi yang nggak kalah bagusnya. Mau ngundang beliau juga monggo, bagus banget. Dan alhamdulillah tadi itu ternyata efek dari kupu-kupu yang tadi saya cerita itu ternyata kita tuh benar-benar berimbas ya, berimbas ke lintas sektoral, berimbas ke wilayah lainnya. Mereka juga akhirnya terpacu membuat inovasi-inovasi untuk penanganan kesehatan jiwa. Ya, mungkin sedikit dari saya, Kak Eri ya. Kak Eri, teman-teman semuanya mungkin bisa bermanfaat. Kita mungkin bisa lanjut tanya jawab. Ya, kita lanjut ke tanya jawab. Terima kasih Mas Prima atas sharingnya. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan. Ini dari kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Cahya tadi, apa tantangan kegiatan Kareja sebelum, saat, dan pasca pandemi? Mm-mm. Mau dijawab satu persatu atau dikumpulkan dulu nih, Mas Prima? Dikumpulkan dulu aja, Kak. Oke, dari Kak Lutfi ini, butuh berapa tahun supaya program Kareja ini mulai dari dibentuk sampai bisa autopilot? Dan apakah semua puskesmas di daerah sudah punya Kareja atau belum? Nah, terus terakhir dari Pak Jo Ihsan, apakah para volunteer seperti mereka mendapatkan kontroversi kali ya, kontraprestasi? Kontraprestasi, kontraprestasi atau imbalan saya tangkapnya, atau benar-benar panggilan jiwa? Mm-mm. Soalnya di concernnya adalah kerja sosial ini luar biasa berat dan dia sudah merasakan selama 5 tahun. Oke, mungkin itu Mas Prima, silahkan. Oke.
Tadi yang pertama adalah mana tadi ya? Oke, butuh waktu berapa tahun supaya program kerja ini mulai dari dibentuk sampai bisa autopilot. 2017 ya, tadi kita paparkan dari 2017 sampai saat ini kita sudah 8 tahun. Ya, memang dilemanya naik turun kita sampai beberapa kali regenerasi juga. Jadi kadang mereka yang sudah selesai SMA, mereka harus bekerja, mereka kadang susah menyempatkan waktu untuk karya itu juga susah. Akhirnya ya sudah mereka jadi ada yang nggak ikut lagi ada juga yang ikut membina juga ada seperti itu. Yang jelas di 8 tahun ini di setiap tahunnya itu ceritanya beda-beda. Tapi di setiap tahunnya ternyata mereka bisa memberikan kontribusi yang sangat banyak untuk wilayah Gondomanan khususnya, untuk kesehatan jiwanya, seperti itu. Dan apakah semua puskesmas di daerah punya Kareja atau belum? 2017 kita menjadi satu-satunya relawan kesehatan jiwa remaja di Indonesia. Ya, saya beberapa kali tanya kepada teman-teman, kepada dinas-dinas kesehatan, memang belum ada di wilayah lainnya. Kemudian kita jalan saling ini ya bertahun-tahun gitu, akhirnya samping kita puskesmas sebelah Gondomanan itu juga punya inisiatif untuk bentuk semacam kader remaja juga, tapi namanya bukan Kareja karena ini inovasi kita ya. Berjalan sih satu kali pertemuan gitu. Dia punya kendala katanya, Mas nggak gampang Mas ternyata membimbing remaja. Jadi mereka tuh ngot-ngotan tuh kadang mau, kadang enggak kayak gitu. Ya itu memang sebenarnya sama yang saya alami ketika di 2017 itu. Di sini kalau menurut pengalaman saya ya, ini memang kita harus totalitas, harus banyak menyediakan waktu untuk mereka dan jangan lupa berkomunikasi dengan keluarga di rumah. Gitu. Karena kita udah sibuk di luar, yang di rumah ditinggalkan, akhirnya masalah lagi di rumah. Nanti kita udah bagus di tempat kerja kita, di rumah ada masalah kan jadi repot juga. Itu. Jadi di wilayah belum saat ini remaja yang mau organisasi yang mau diduplikasi itu ada di wilayah dekat kita, cuma kabarnya nggak jalan sampai sekarang. Dan ini teman-teman Kareja ini mereka sangat semangat untuk membantu teman-teman dari wilayah lainnya. Ini masih berproses gitu. Ya doakan saja nanti biar bisa untuk karena memang gampang-gampang susah. Saya juga sebenarnya mungkin bukan pribadi saya yang hebat enggak sebenarnya. Mungkin saya juga beruntung juga ya di Gondomanan remajanya enak-enak. Kemudian bahkan yang mengalami gangguan mental pun ketika direkrut mereka juga seneng akhirnya gitu ya. Nah, itu juga keberuntungan saya di sini. Ditambah lintas sektornya yang mendukung program kita sampai punya inovasi sendiri juga, nah mungkin juga keberuntungan juga. Gitu. Tapi yang jelas di sini harus totalitas dan berkomunikasi. Begitu. Oke, tadi pertanyaan berikutnya adalah apakah volunteer seperti mereka mendapatkan kontraprestasi atau benar-benar panggilan jiwa? Oke. Menurut yang diutarakan teman-teman Kareja sendiri, untuk prestasi sebenarnya mereka itu nggak terlalu yang berharap banget enggak, karena mereka itu sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Saya juga baru tahunya ketika saya belajar kesehatan jiwa remaja. Jadi, oh ternyata remaja itu punya kebutuhan ini ya. Mereka itu punya kebutuhan untuk didampingi. Mereka itu punya kebutuhan untuk sosok figur. Mereka itu punya kebutuhan untuk ya mengapresiasikan diri mereka. Mereka mau jadi apa. Nah mereka tuh dapat di Kareja. Jadi mereka tuh udah seneng di Kareja, mereka berproses di situ. Prestasi hanyalah imbas dari kegiatan mereka. Seperti itu. Ataukah benar panggilan jiwa?
Bisa dibilang iya. Bisa dibilang. Jadi ketika mereka berproses belajar kesehatan mental, mereka baru paham ternyata ini tuh enak, ini tuh asik. Kita membantu orang lain tuh asik. Saya tuh ngerangkul orang-orang yang membutuhkan saya itu rasanya enak. Bahkan saya sendiri yang ini anak yang cerita ya, saya sendiri yang pernah mengalami depresi, ketika saya membantu remaja depresi, saya jadi sembuh kayak gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dikembalikan lagi, ini namanya apa? Ini kalau di teori namanya terapi psikososial. Jadi bagaimana sebuah terapi dengan berkegiatan sosial, salah satunya seperti itu. Nah, seperti itu. Kerja sosial itu luar biasa berat loh, tanggung jawabnya luar biasa. Saya pernah merasakan selama 5 tahun. Ya, kerja sosial berat sekali. Tapi itu ya, saya senang ke anak-anak, ke teman-teman kader itu, mereka di sini senang menikmati dan suka dukanya kita rasakan bareng-bareng di sini. Yang jelas jangan sampai instansi negara itu meninggalkan mereka, meninggalkan kader-kader. Jadi justru ketika kita itu hadir, benar-benar hadir ya, nggak cuman ayo tolong isi daftar hadir untuk SPJ Puskesmas, nggak seperti itu. Benar kita hadir, ada yang butuh bantuan kita datang. Mereka sangat sangat suka sekali. Mereka sangat terbentuk ya rasa saling memiliki dengan kita seperti itu. Sudah kerja sama dengan teman-teman psikolog karena bisa diinisiasi untuk program pengabdian masyarakat bagi psikolog. Iya, tadi itu di inovasi 6 tadi salah satunya adalah inovasi dari psikolog kita. Programnya adalah PEKA, pendamping keluarga berduka, itu inisiasinya adalah psikolog kita. Gitu. Maksudnya adalah fee yang mereka dapat untuk kontra prestasi tidak ada. Makanya saya sangat sedih dengan mereka. Kalau mereka dapat penghargaan untuk organisasinya, iya. Kalau dapat fee, nggak ada. Mungkin ya, maaf. Kita pernah dapat fee ketika kita melakukan penyuluhan di luar. Tetapi fee-nya itu dikumpulin lagi ke anak-anak. Jadi fee uangnya itu dikumpulin ke bendahara untuk kegiatan. Iya. Mungkin nanti kalau mau lihat IG-nya Kareja itu, kemarin kita ulang tahun Kareja itu kita ke Bromo. Loh kok bisa ya? Relawan berangkat ke Bromo itu mas konti duitnya. Bukan dari saya udah bilang ke teman-teman. Itu dari uang mereka sendiri, mereka mengumpulkan. Kadang mereka membuat proposal untuk masuk-masuk ke toko-toko kayak gitu. Perjuangan mereka sangat luar biasa sekali. Gitu. Tapi untuk bayaran tidak ada. Semua kader jiwa tidak ada bayaran di sini. Gitu. Kasihan. Iya, makanya saya akan perjuangkan mereka sampai kapanpun saya di sini. Sampaikan Mas tadi bahwa Kareja saat ini sudah ada yang sudah bekerja sedang kuliah. Mohon koreksi, apakah ada yang mengambil kuliah profesi sebagai SPKJ atau psikolog? Hampir, hampir ada yang menjadi psikolog. Kayak itu. Ini salah satunya adalah remaja yang punya masalah broken home. Dia tuh udah mau banget jadi psikolog, ayahnya nggak boleh. Padahal ayahnya yang sering melawan KDRT. Gitu, akhirnya nggak jadi psikolog. Tapi yang lainnya, oh gini teman-teman, ternyata kesehatan jiwa itu nggak harus berkaitan dengan sebuah profesi kok. Ternyata teman-teman yang mereka kuliah di jurusan administrasi, mereka di jurusan macam-macam ya, ada yang jadi kayak bendahara di tempat kerja, itu materi-materi yang kita sampaikan dulu itu juga berguna untuk mereka. Gitu. Jadi pengalaman mereka mereka berarti public speaking, mereka menjadi konselor sebaya itu bisa digunakan dimanapun, di perkuliahan manapun. Cerita dari mereka seperti itu, curhatan dari mereka. Jadi mereka senangnya itu bermanfaat program Kareja ini. Seperti itu. Ya, mungkin ada lagi. Oke, mungkin waktunya sudah sedikit lewat nih Mas Prima. Sayangnya kita dibatasi waktu gitu ya, padahal masih banyak gitu yang ingin mungkin ditanyakan dan dipelajari karena mungkin seharusnya Puskesmas selain bisa juga gitu ya menerapkan hal ini. Gitu. Mungkin saya tadi udah menyebarkan IG-nya gitu ya, link IG-nya di chat.
apakah boleh gitu untuk menanyakan ke situ atau lebih baik tanya ke tempat lain jika ada yang teman-teman ini ada yang ingin bertanya gitu ke Mas Prima? Gimana Pak? Ya, kan saya menyebarkan Mm-mm. Gondomanan di chat ya. Iya. Apakah boleh gitu bagi teman-teman yang lain buat bertanya langsung ke Instagram situ atau mungkin ada kontak lain yang bisa dihubungin, misalnya pingin belajar lebih gitu sama Mas Prima. Iya. Kontak saya nggak apa-apa Pak. Kontak saya nggak apa-apa. Kalau IG itu yang megang eh, divisi publikasi, Mm-mm, ya mungkin mungkin bisa dibalas, mungkin enggak karena dia juga sibuk sekolah juga. Dia masih SMK, mm, SMK kelas 1 iya. yang pegang IG-nya itu. Mm-mm. Mungkin bisa dibalas, bisa enggak kalau di IG gitu. Oke. Kalau gitu mungkin nanti teman-teman jika ingin menghubungi Mas Prima bisa hubungin dari COP Keswa, nanti kami izin untuk share kontaknya Mas Prima begitu ya. Ya, oke. Oke. Oke, terima kasih Mas Prima atas share-nya hari ini. Sangat berharga sekali share-nya yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk kita semua agar bisa berkarya gitu ya tanpa keterbatasan atau melihat keterbatasan dana ataupun tenaga. Betul, Oke, Pak. ya terima kasih juga kepada Bapak Ibu telah hadir untuk hari ini. Mungkin jika ingin tertarik gitu untuk bergabung, jangan lupa bisa bergabung dengan COP Keswa eh, dan bisa menghubungi kami langsung di cop.kesehatanjiwa@gmail.com. Oke. Mungkin ini ya, promosi IG juga. Ada Hmm, sih beberapa kegiatan tim merah kuning hijau itu ada di IG saya. Jadi Oke. kalau yang kader dewasa memang memang belum ada IG-nya kegiatannya. Itu ada Mm-mm. di IG saya itu Prima Aditama, itu ada. Nanti kalau mau lihat tim merah tuh ngapain aja, tim kuning ngapain aja itu ada semua. Tapi ya Oke. ya ada ini ya, narsis-narsisnya sedikit ya, mohon maaf ya. Oke, bisa dicari juga IG-nya Mas Prima berarti Prima Aditama. Oke. Ya, oke. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan, minta izin untuk foto bersama dulu. Ini akan diatur oleh Mbak Lenggo. Minta tolong Mbak Lenggo untuk diatur. Teman-teman, jika bersedia, silakan mengaktifkan kamera ya. Iya, Bapak Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kameranya, kami masih menunggu. Udah banyak nih kayaknya yang, ya masih ditunggu ya. Masih ada Ibu, Bapak yang mau mengaktifkan kamera? Ya, kalau begitu saya langsung foto aja. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke Mas Prima. Semoga sukses untuk segala kegiatannya dan sudah mungkin harus beranjak untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya hari ini. Eh, ya, saya izin untuk menutup acara hari ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Saya izin end ya. Terima kasih Kak Erik, Kak Elgo. Terima kasih Terima Mas kasih. Prima.